Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa, Mina. Perkenalkan, nama saya Arif Supinata dengan NIM 67062010046 dari kelas D3 RPLA 4401. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu single linked list. Nah, single linked list merupakan suatu kumpulan data yang memiliki satu arah linear yang disebut sebagai node, yang mana setiap node nantinya akan menunjukkan pada node lainnya melalui sebuah pointer. Nah, sebagai berikut, di sini kita memiliki head yang datanya adalah A, yang mana A memiliki sebuah pointer yang pointernya berpointer kepada B. Nah, B ini datanya berpointer kepada C, yaitu sebagai sebuah tail. Nah, C sendiri berpointer kepada nilai 0. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan sisip atau memasukkan data. Yang pertama yaitu dengan menambahkan pada urutan awal data. Lalu yang kedua dengan menambahkan pada pertengahan data. Lalu yang ketiga dengan menambahkan pada bagian akhir data. Nah, sisip awal. Sisip awal sendiri adalah bagaimana cara kita menambahkan nilai A, yang di sini nilai A, kepada nilai B yang nantinya menjadi bagian dari awal dari data tersebut. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini A masih sebagai nilai 0. Nah, kita mengarahkan pointer 0A ke nilai B. Nah, dengan begitu kita dapat mengubah yang tadinya B sebagai head, kini A menjadi sebagai head. Nah, dengan begini didapatkanlah sisip awal yang kita inginkan, karena B sudah berpointer kepada nilai 0. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Head ada di data A yang berpointer kepada B, dan B berpointer kepada nilai 0. Nah, bagaimana dengan sisip tengah? Sisip tengah yaitu bagaimana cara kita menambahkan suatu nilai kepada bagian pertengahan dari dua buah data. Nah, di sini ada head yaitu A yang berpointer kepada nilai C yaitu sebagai tail, yang C yaitu berpointer kepada nilai 0. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kasus di mana kita harus menyisipkan new node B, kita membutuhkan yang namanya iterator. Nah, dengan begitu kita dapat melakukan penyisipan ke bagian tengah dari nilai di antara A dan juga C. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini iterator kita arahkan kepada nilai C. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan penyisipan B yang nantinya nilai 0 ini akan kita arahkan ke pointernya ini yang dinilai data C. Nah, di sini hasilnya akan sebagai berikut, yaitu head A berpointer kepada B, yang mana data B berpointer kepada tail C. Nah, yang nantinya C akan berpointer ke nilai 0. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sisip akhir? Sisip akhir sendiri yaitu bagaimana cara kita menambahkan nilai pada bagian ujung dari akhir sebuah data. Nah, caranya dengan menambahkan nilai 0 tadi untuk kita arahkan ke nilai yang ingin kita sisipkan pada bagian akhirnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, cara kerjanya seperti ini. Di mana ada nilai head A dan tail B yang itu dia mengarah ke nilai 0. Nah, dengan melakukan pengubahan pada bagian pointer dari nilai B, kita dapat memindahkan tail
ke nilai C, dan kita dapatkanlah sisip akhir. Nah, dengan datanya head sebagai A yang berpointer kepada nilai B, yang nilai B berpointer kepada C sebagai tail yang baru kita tambahkan tadi. Lalu C sendiri kita pointer ke nilai 0. Nah, tadi kan kita udah menjelasin, kita udah dapat nih penjelasan mengenai insert. Nah, bagaimana soal delete atau menghapus? Nah, di sini ada sama seperti yang awal, kita itu bisa menghapus data pada bagian awalnya, yang pertama. Lalu yang kedua, kita itu bisa menghapus pada bagian tengah dari urutan data. Lalu kita juga bisa menghapus pada bagian akhir dari urutan data. Nah, delete awal. Nah, pada delete awal ini kita itu mau bagaimana caranya si A ini hilang gitu, dan ia berpindah ke head, yaitu ada di B gitu. Nah, jadi cara kerjanya sebagai berikut. Dengan kita memindahkan head yang tadinya ada di A ke B, nah, lalu kita dapat memotong ini atau menghilangkan ini dengan cara mempointer nilai A ke nilai 0. Maka dapat kita hasilkan sebuah data yang mana B sebagai head yang berpointer kepada C sebagai tail, yang mana C berpointer ke nilai 0. Nah, lalu bagaimana dengan delete tengah? Pada bagian delete tengah, kita membutuhkan yang namanya iterator, yang fungsinya nanti dapat kita gunakan untuk berpindah. Nah, di sini cara kerjanya sebagai berikut. Nah, iterator mengarah ke nilai B, yang mana nilai B di sini tetap tersambung ya. Nilai B tetap tersambung. Lalu kita menambahkan nilai A ke bagian nilai C. Hal ini bertujuan agar nilai B dapat kita hapus dan kita arahkan ke nilai 0. Maka kita dapat mendapatkan hasil. Yaitu A sebagai head yang berpointer kepada C sebagai tail, yang nantinya C akan berpointer kepada nilai 0. Nah, delete akhir. Untuk delete akhir, kita tetap membutuhkan iterator. Di sini kita akan mendapatkan nilai akhir di mana nantinya A sebagai head dan B sebagai tail, yang mana B akan berpointer ke nilai 0. Nah, cara kerjanya adalah dengan mengarahkan iterator ke nilai C, lalu kita mengarahkan tail ke nilai B dan memutus nilai B untuk mengarah ke nilai 0. Dengan begitu, kita dapat menghapus nilai C. Nah, di sini kita hasilkan sebuah data, yaitu A sebagai head dan B sebagai tail yang mengarah ke nilai 0 atau berpointer ke nilai 0. Seperti itu. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.